Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Ratnawati Bule. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Pengungkapan ESG terhadap Financial Distress dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Studi empiris pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Selanjutnya daftar isi. Ada latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, metode penelitian, hasil tabel, hasil uji, kesimpulan, saran, dan penutup. Latar belakang, ketidakstabilan makroekonomi dan persaingan usaha meningkatkan risiko finansial distress pada perusahaan. Fenomena sektor makanan dan minuman periode 2021 sampai 2024 menunjukkan banyak perusahaan dengan skor SPID yang di batas aman 0,862. Meskipun beberapa perusahaan memiliki pengungkapan ESG yang tinggi, risiko keuangan tetap besar. Penelitian ini menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan ESG terhadap financial distress dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada beberapa. Yang pertama, apakah likuiditas, leverage, dan pengungkapan ESG berpengaruh terhadap financial distress? Selanjutnya, apakah ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh likuiditas, leverage, dan pengungkapan ESG terhadap financial distress? Baik, selanjutnya hipotesis. Di sini hipotesis ada 6. Hipotesis yang pertama, likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis kedua, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. Hipotesis ketiga, pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis keempat, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap financial distress. Hipotesis kelima, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif leverage terhadap financial distress. Hipotesis keenam, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif pengungkapan ESG terhadap financial distress. Metode penelitian, populasi dan sampel. Populasi pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2024 sebanyak 84 perusahaan, di mana pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode populasi sampling berdasarkan kriteria. Sampel yang memenuhi kriteria berjumlah 25 perusahaan dengan 100 laporan keuangan tahunan. Data outlier sebanyak 12 laporan keuangan tahunan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 laporan keuangan tahunan. Tabel hasil uji analisis F. Berdasarkan gambar di atas bisa disimpulkan bahwa likuiditas, leverage, dan ESG berpengaruh signifikan secara simultan terhadap financial distress. Selanjutnya, hasil uji R2. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas, leverage, dan ESG dapat mempengaruhi financial distress sebesar 90,7%. Sisanya sebesar 9,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Selanjutnya, tabel hasil uji T. Dari gambar tersebut bisa dilihat maka likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya, pengungkapan ESG menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Selanjutnya, hasil uji MRA. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa yang pertama, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Yang kedua, ukuran perusahaan terbukti memperkuat pengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga, ukuran perusahaan terbukti memperkuat pengaruh ESG terhadap financial distress. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Maka hipotesis pertama yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress tidak terdukung. Kedua, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Maka hipotesis kedua yang menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap financial distress terdukung. Ketiga, pengungkapan ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap financial distress terdukung. Keempat, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan likuiditas terhadap financial distress. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap financial distress dapat terdukung. Yang kelima, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan leverage terhadap financial distress. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif leverage terhadap financial distress dapat diterima. Yang terakhir,
Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh negatif pengungkapan ESG terhadap financial distress. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap financial distress dapat terdukung. Kesimpulan, yang pertama, likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Yang kedua, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga, pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap financial distress. Yang keempat, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif likuiditas terhadap financial distress. Yang kelima, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh positif leverage terhadap financial distress. Yang terakhir, ukuran perusahaan memperkuat pengaruh negatif ESG terhadap financial distress. Selanjutnya saran. Yang pertama, perusahaan disarankan menjaga stabilitas CR untuk mengamankan kewajiban jangka pendek, menekan rasio utang atau DAR demi menghindari beban bunga, meningkatkan pengungkapan ESG berbasis data real, serta menyelaraskan strategi keuangan dengan ukuran aset, guna memitigasi risiko financial distress secara tepat sasaran. Yang kedua, investor disarankan melakukan analisis menyeluruh terhadap rasio likuiditas, rasio utang, dan S-Corp untuk menilai kesehatan keuangan dan risiko kebangkrutan, serta mempertimbangkan pengungkapan ESG dan ukuran perusahaan guna untuk melihat tata kelola serta kapasitas usaha dalam meminimalkan risiko kerugian investasi. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti profitabilitas atau pertumbuhan penjualan, memperluas cakupan sampel ke sektor industri lain, serta memperpanjang periode pengamatan agar dapat menangkap tren siklus ekonomi serta lebih lengkap dan akurat. Di sini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya, Ibu Dr. Sri Ayang, SE, MSc, AK, CA, SIPA. Untuk dosen pembimbing 2 saya, Ibu Dr. Dewi Kusmawardani, SE, SPSI, MSc, AK, CA, CRM, BKP, SCPA. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia.